Informasi bantuan PKH dan BPNT di hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh KPM yang insya Allah saya akan jawab satu persatu ya. Untuk itu, simak terus informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Rasya Firdaus, channel yang membahas sering tentang BLT dan informasi lainnya. Di kesempatan kali ini saya akan berikan informasi. Banyak pertanyaan yang KPM lontarkan ya, perihal pencairan PKH ya teman-teman. Nah, saya akan coba jawab satu persatu ya. Semoga bisa dimengerti ya oleh seluruh KPM. Namun, sebelum kita masuk ke informasinya, bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dan terupdate di channel ini. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe ya. Semoga dimudahkan dan ditambahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita langsung saja ke informasi intinya ya teman-teman. Di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar ya dari para KPM ya. Nah, pertanyaan pertama yaitu kenapa sampai saat ini masih jong ya, atau apakah masih ada harapan cair tahap 1 ini ya? Biasanya pada bertanya begitu ya teman-teman, di tahap 1 ini apakah masih bisa cair atau belum, karena sampai sekarang belum ada saldo masuk ya teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan ya, semua ini sedang proses ya teman-teman, utamanya di termin 6 ini ataupun termin selanjutnya, hingga kuota pencairan benar-benar selesai ya, yaitu sekitar 10 juta KPM ya. Tugas KPM menunggu hingga batas akhir pencairan. Nah, selesai apabila sudah selesai PKH tahap 1 ini ya, cair kepada 10 juta KPM dan masih jong ya, berarti permasalahan pada data KPM ya, bisa belum padan, atau jadi masalahnya bisa aja belum padan ya teman-teman di Dukcapil ataupun Dapodik ya, bisa juga belum terinput data barunya, bisa juga belum online data di Dukcapil, dan bisa juga ada data ganda sebelumnya. Jadi intinya bagi teman-teman yang masih jong tapi tetap ya harus bersabar ya, karena ini belum genap sampai 10 juta KPM ya teman-teman, masih tersisa kemarin ya, sekitar berapa ya, kemarin saya sudah jelaskan. Jadi ini belum sampai terakhir ya, belum sampai, masih tahap ke bukan tahap termin ke-6 ya, termin ke-6 mau ke termin ke-7 ya teman-teman. Jadi masih ada harapan ya bagi teman-teman yang saat ini masih jong, tapi bolehlah kita cek lagi ya untuk berkala ya teman-teman. Mudah-mudahan masih rezekinya ya. Jadi kita cuma berdoa ya teman-teman, kalau rezekinya ya mudah-mudahan masuk dapat ya. Tapi kalau bukan, berarti terjadi masalah di situ ya, yang saya jelaskan tadi ya, belum padan ataupun belum terinput ya, ataupun belum online di data di Dukcapilnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua ya teman-teman, kapan termin 6 atau 7 ya, hingga termin berapa sih selesainya? Kadang-kadang ibu-ibu suka bertanya ya para KPM ya, ini sudah termin 6 ke 7, apa sampai termin berapa ya? Nah, jawabannya semua itu keputusannya ada di Kemensos ya teman-teman. Jadi bukan dari mana-mana, itu keputusan Kemensos, dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan pastinya. Jadi selagi Kemensos mengeluarkan ini masih penyaluran ya, termin kesekian sekian, berarti itu belum selesai ya teman-teman. Pencairannya masih berlanjut sampai benar-benar selesai 10 juta KPM. Ya, gitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan ketiga, pertanyaan kenapa saldo saya turun dapatnya ya, padahal masih banyak komponennya, apa anaknya, apa ininya ya. Nah, itu banyak pertanyaan ya teman-teman sekarang ini yang menanyakan begitu, kok tahun ini saya mendapatkannya malah turun. Nah ini perlu diperhatikan ya, itu berarti ada data yang tidak padan ya, baik Dukcapil ataupun Dapodik atau belum online dan terinput NIK-nya ya
terutama pada balita. Nah, biasanya pada balita yang baru lahir itu harus segera diurus ya teman-teman, agar bisa masuk ke ini ya terdaftar jadi penerima bantuannya ya teman-teman. Tapi bagi yang kemarinnya jumlah keluarganya segitu, terus tahun ini malah berkurang, ya karena ini sekarang diaturnya beda-beda lagi ya teman-teman. Jadi bukan dari satu kementerian ya. Jadi ini Kementerian Agama, kementerian ini ya. Jadi banyak yang memegangnya ya teman-teman. Jadi susah juga untuk kita mengeceknya. Tapi tetap kita harus tahu ya di mana sih kita kira-kira permasalahannya. Yaitu langsung tanya ke pendampingnya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, pertanyaan apakah jika data sudah diperbaiki di tahap 1 ini, apa nantinya di tahap 2 akan bisa cair lagi atau mendapatkan semua komponennya? Nah, jawabannya ya bisa iya, bisa tidak ya, tergantung hasil data yang sudah ada tanda tangan dari bupati atau wali kota setempat ya, dan sudah terinput atau belum data barunya. Jadi intinya yang sekarang bermasalah terus dibetulkan, apakah di tahap berikutnya akan mendapatkan, ya bisa tidak, bisa enggak ya teman-teman. Nah, tergantung ya di atasnya data kita sudah ditandatangani oleh bupati atau terinput belum ya. Jadinya itu keputusan ada ke atas lagi ya teman-teman. Kemudian pertanyaan kelima, pertanyaannya biasanya gini, BPNT-nya saya sudah cair, kenapa PKH-nya masih jong ya? Nah, itu untuk mekanisme ya pendataan berbeda sama, baik dari tata cara, sistem, serta dirjen yang mengelolanya. Nah, yang tadi saya sebutkan itu dirjennya ya teman-teman. Sekarang yang mengelolanya beda-beda ya teman-teman, yang pegangnya BPNT apa, terus PKH apa ya. Jadi cukup rumit juga ya teman-teman untuk kita mencari salahnya di mana. Tapi ya tetap ya kita bisanya cuma bertanya nih ke pendamping. Terus pertanyaan yang keenam, kemana bisa tahu atau cara melihat data ada di DTKS atau tidak? Nah, ini untuk melihat apakah data kita masih terdaftar di DTKS apa tidak. Nah, caranya ya teman-teman, kita ke operator desa. Biar dilihat lewat operator SIK NG ya, SIK NG ya. Yang apabila tidak bisa atau ada kendala, bisa ke dinas sosial. Cuma itu cara dan solusinya, tidak ada lainnya ya, sebab semua dasarnya data ada pada DTKS. Jadi semua dasarnya ada di DTKS. Jadi kalau nama kita masih terdaftar, berarti kalau belum cair berarti ada masalah ya, yang belum padan. Tapi bisa diperbaiki dan bisa cair ya teman-teman. Tapi perlu proses ya untuk memperbaikinya. Itulah ya teman-teman informasi dari admin ya. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru setiap harinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.